Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi dari novel itu sendiri, di mana di dalamnya ada unsur, struktur maupun jenis dari novel tersebut. Sebelumnya Bapak sudah menugaskan yaitu kalian menulis identitas novel yang kalian miliki atau yang kalian pernah baca, kemudian kalian dipasangkan bersama teman kalian. Selanjutnya kalian merekam sinopsis atau ringkasan cerita dari novel kalian tersebut melalui voice note untuk saling bertukar sinopsis atau rekaman sinopsis itu bersama teman yang sudah Bapak pasangkan. Dan diakhiri dengan kalian mengisi beberapa pertanyaan yang Bapak simpan di Google Form sebagai tugas awal dari materi novel ini. Baik, langsung saja kita mulai terkait materi novelnya. Novel di sini sebuah cerita dan unsur pembangunnya. Yang pertama yaitu terkait definisi. Novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh atau saling mempengaruhi dalam sebuah karya sastra. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang artinya baru, cerita pendek mengenai suatu yang baru, berita, dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau novella, bentuk jamak dari novellus yang disingkat novus yang artinya baru. Kemudian, unsur pembangun novel. Dalam definisi dikatakan unsur pembangun novel ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema, adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Tema berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Tema di sini jika kita dilihat dari usia pembacanya bisa dibagi menjadi tiga, diantaranya satu novel anak-anak, novel remaja, dan novel dewasa. Sedangkan tema menurut genre nanti akan dibahas di akhir. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku dalam sebuah cerita novel tersebut. Jelas tokoh dan penokohan ini berbeda satu sama lain. Tokoh adalah orang yang berperannya, sedangkan penokohan adalah watak yang diperankannya. Kemudian alur atau plot. Alur berisi urutan jalan cerita yang di dalamnya memuat hubungan sebab akibat peristiwa dalam cerita novel yang disampaikan oleh penulis novel. Jadi sebuah jalan cerita yang di dalamnya ada hubungan sebab akibat peristiwa di dalam sebuah cerita, itu adalah yang disebut dengan alur ataupun plot di dalam sebuah cerita novel. Kemudian latar atau setting, gambaran peristiwa yang mengacu pada suatu tempat dan suasana yang terjadi dalam novel. Kita ketahui bersama bahwa setting atau latar di sini dibagi menjadi tiga, ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Latar tempat yaitu bagaimana si penulis menggambarkan sebuah tempat itu, baik itu yang tertulis di dalam sebuah tulisan ceritanya maupun yang tergambarkan, sehingga kita membangun imajinasi dan menggambarkan sebuah tempat itu di dalam sebuah cerita yang kita baca. Sedangkan waktu yaitu menggambarkan tentang kapan peristiwa itu terjadi, entah itu di masa lalu, masa kini, ataupun masa depan atau masa yang akan datang. Sedangkan latar suasana, bagaimana si penulis menggambarkan tentang suasana si pemeran yang ada di dalam cerita tersebut, yaitu bagaimana kesedihannya, bagaimana bahagianya, dan bagaimana hal-hal yang dirasakan oleh si pemeran di dalam cerita tersebut. Selanjutnya,
Sudut pandang pengarang. Di sini adalah posisi pengarang dalam cerita dan yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Jadi sudut pandang pengarang di sini sebagai apa, sebagai siapa, dan bagaimana itu adalah sebagai sudut pandang atau istilah lainnya point of view. Kemudian ada gaya bahasa, unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang, yaitu bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pengarang di dalam novelnya atau di dalam pemilihan kata atau diksinya ketika dia menulis itu akan mempengaruhi yaitu minat baca seseorang terhadap karya novelnya. Terakhir adalah amanat, pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita dalam novel. Pesan ini bisa tertulis atau tersurat ataupun tidak tertulis ataupun tersirat. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan struktur novel itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah cerita itu ada hikmah di balik cerita yang kalian baca. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, unsur-unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar cerita itu sendiri. Yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi dari luar, sedangkan unsur intrinsik yang mempengaruhi dari dalam sebagai unsur utama dalam sebuah cerita. Yang pertama, ada biografi dan latar belakang penulis. Latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain-lain. Ini sebagai unsur yang mempengaruhi bagaimana gaya seorang penulis atau pengarang cerita tersebut di dalam mempengaruhi cerita yang dia tulis. Seperti kalau seorang pengarangnya berlatar belakang adalah seorang guru, berarti dia akan membuat sebuah cerita dengan gaya-gaya dia sebagai guru dan cara menyampaikan ceritanya itu dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai guru. Kemudian ada kisah di balik layar, biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan dan juga cita-cita seorang penulis. Di sini maksudnya yaitu cerita tersebut diangkat dari sebuah kisah apa di balik tulisan tersebut atau di balik cerita novel tersebut, biasanya didasari oleh pengalaman atau hal yang udah dialami atau kesan dari sebuah cerita atau sebuah pengalaman di belakang atau harapan yang akan diceritakan di kemudian hari. Yang ketiga adalah nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya, biasanya nilai-nilai yang ada di masyarakat itu berhubungan dengan adat istiadat atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat di dalam cerita itu adalah pengaruh dari luar dalam sebuah cerita novel. Kemudian, struktur teks novel berisi yang pertama adalah abstrak, inti atau ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita atau yang kita kenal dengan sinopsis. Ini di dalam sebuah buku atau dalam sebuah cerita novel biasanya sifatnya opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Tetapi di dalam strukturnya yang pertama adalah abstrak. Yang kedua adalah orientasi. Bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Di dalam struktur ini, penulis mencoba menggambarkan di permulaan bagaimana kondisi waktu, tempat, dan suasana cerita tersebut. Suasana yang dimaksud adalah suasana si pemeran utama atau suasana sosial di dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi, bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Nah, di komplikasi ini juga terdapat sebuah puncak permasalahan di mana di dalamnya mengisahkan atau menjelaskan hubungan sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah evaluasi, bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi suatu titik tertentu. Maksudnya ketika komplikasi itu sudah terjadi dan diwakili dengan sebuah klimaks atau puncak permasalahan yang menggambarkan sebuah hubungan sebab akibat, nah di tahap evaluasi ini mulai dikenalkan dengan beberapa solusi-solusi yang mengarah pada struktur yang kelima, yaitu resolusi. Bagaimana yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi atau yang disebut dengan penyelesaian.
Yang keenam adalah koda, bagian akhir cerita atau penutup cerita, biasanya berisi mengenai hikmah cerita. Nah, ini bisa diambil oleh kita sebagai pembaca setelah membaca novel tersebut, bagaimana hikmah dari cerita yang sudah kita baca dari novel tersebut. Kemudian, jenis novel berdasarkan genre. Jadi jenis novel itu beraneka ragam, yang akan kita bahas adalah berdasarkan genrenya. Contoh jenis novel yang lain yaitu berdasarkan kebenaran ceritanya, ada novel fiksi dan ada novel non-fiksi. Ada novel yang memang realita atau diangkat dari sebuah kisah nyata, ada novel yang hanya karangan belaka. Jenis novel berdasarkan genrenya, yang pertama adalah novel romantis. Ini berhubungan dengan tema novel yang kita bahas tadi sebelumnya, di mana tema novel dilihat dari genrenya. Yang pertama ada novel romantis, yaitu novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan. Percintaan entah lawan jenis ataupun percintaan, persahabatan, pertemanan, ini dikatakan di sebuah novel romantis. Yang kedua adalah novel misteri, novel yang menceritakan kisah-kisah misteri dan membuat pembaca menjadi penasaran karena ceritanya penuh dengan teka-teki. Jadi ada dua di sini yang harus kalian mampu bedakan antara novel misteri dan novel yang keempat, yaitu novel horor. Karena misteri dan horor beda satu sama lain. Yang ketiga adalah novel komedi, novel yang memuat unsur humor, guyonan sehingga pembaca menjadi terhibur. Ini novel komedi di sini adalah novel yang berisi tentang hiburan, bagaimana kejenakaan di dalam sebuah cerita itu dapat memancing kita untuk tertawa dan menjadi terhibur. Yang keempat, novel horor. Novel yang mempunyai efek menegangkan bagi pembaca, cerita diangkat kisahnya, yaitu kisah-kisah yang seram, yaitu hal-hal yang gaib atau mistis. Ini berbeda dengan novel yang kedua tadi, yaitu novel misteri yang membuat penasaran. Sedangkan novel yang keempat yaitu novel horor itu yang membuat kita merasa ketakutan. Yang kelima adalah novel inspiratif. Novel yang memuat kisah-kisah inspiratif. Novel jenis ini ditujukan untuk memberikan pesan moral dan membangkitkan motivasi para pembacanya. Baik, demikian untuk materi novel hari ini. Kita lanjutkan nanti di penugasan, yaitu pembahasan terkait beberapa pertanyaan yang Bapak sudah kirim melalui Google Form dan kalian sendiri sudah mengisi. Bagi yang sudah belum mengisi identitas novel, belum dipasangkan dan belum saling bertukar voice note yang berisi sinopsis cerita dari novel yang kalian miliki, Bapak tunggu sampai di akhir, nanti kita awal Desember sudah mulai PAT atau penilaian akhir semester. Demikian, mudah-mudahan materinya dapat disimak dengan baik. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.